Shalom, shalom adik-adik dan ayah bunda. Senang banget ya hari ini kita bisa ketemu dalam mentoring komunikasi pekan ini. Nah, setelah pekan lalu kita mengetahui dan belajar bersama tentang apa saja yang menjadi kata-kata yang penuh dengan kekuatan alias kata powerful. Masih ingat pastinya ya, ada terima kasih, tolong, maaf, dan permisi. Nah, sebelum-sebelumnya juga masih ingat pastinya ya adik-adik ya, bahwa kita juga mulai mengenal dengan istilah ada kata-kata asertif, kata-kata yang dominan, ada kata-kata ataupun pasif, aktif, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik kalau sudah mulai lupa dengan materi-materinya yang Miss Magda pernah sampaikan, gampang banget. Kalian tinggal cari di link YouTube yang pernah dibagikan oleh kakak mentor. Ya, pastinya itu link YouTube-nya Miss Magda, Magdalena Krisinda ya. Jangan lupa di-subscribe ya, atau nyalakan tombol loncengnya supaya setiap hari Kamis atau Jumat gitu ya, ketika adik-adik butuh untuk segera menyaksikan, mendengarkan, bisa langsung dapat notifikasinya. Nah, hari ini Miss Magda akan lanjutkan dengan satu materi yang sangat berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Ya, apa itu? Materi hari ini adalah tentang kekuatan mendengar. Kekuatan mendengar. Sekali lagi, materi hari ini Miss Magda ingin berbagi tentang kekuatan mendengar. Nah, di bagian yang pertama ini adik-adik, Miss Magda mau bercerita bahwa manusia itu ya diciptakan oleh Tuhan dengan organ tubuh yang disebut dengan telinga. Ya, kenapa telinganya tuh ada 2? Ya, dan kenapa mulutnya cuma 1? Nah, adik-adik mulai deh ya. Coba berpikir. Kenapa ya kira-kira ya Tuhan kasih kita telinga 2, mulutnya 1? Kenapa nggak dibalik? Mulutnya 1, telinganya 2. Maksudnya dibalik, mulutnya 2, telinganya 1 gitu ya. Jadi kenapa ya Tuhan itu nggak ciptain mulutnya 2, telinganya 1 gitu ya. Nah, adik-adik, kondisi atau hal ini seharusnya membuat kita jadi lebih banyak mendengar ya dibandingkan dengan kita berbicara. Nah, adik-adik pastinya tahu ya kenapa Tuhan ciptakan telinga itu 2. Jumlahnya lebih banyak. Berarti sebenarnya Tuhan itu pengen kita lebih cepat mendengarkan daripada kita berbicara. Nah, mendengar yang dimaksud di sini adalah benar-benar mendengar dan memahami apa yang disampaikan orang lain sebelum kita berasumsi. Asumsi itu adalah pikiran yang muncul dari pengalaman kita sendiri yang belum tentu itu benar, ya, belum tentu itu tepat. Itu karena pikiran kita aja, gitu ya. Itu namanya asumsi. Jadi, sekali lagi mendengar yang dimaksud di sini adalah benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh orang lain sebelum kita punya pemikiran-pemikiran yang belum tentu itu benar. Karena sebuah percakapan akan sulit dimengerti adik-adik ketika kita mendengarnya itu tuh hanya mendengarnya tuh hanya sekilas gitu ya, sambil lalu. Apalagi kita mendengar sambil berbicara di saat yang bersamaan. Dipastikan ya, kualitas yang kamu dengar, pesan yang kamu simak tidak lebih maksimal atau tidak lebih baik jika kamu mendengarkan sambil mulut ditutup atau diam. Ya. Jadi adik-adik, ternyata sangat erat hubungannya ya kesehatan kita. Ya, kesehatan pertemanan, kesehatan hubungan kita dengan orang lain ya. Ternyata dimulai dari rasa atau kebiasaan mendengar. Jadi sebuah hubungan yang sehat adik-adik dimulai dari pertemanan hingga sampai pada hubungan yang khusus. Misalnya nih ada hubungan yang kita kenal dengan pacaran, percintaan dan lain sebagainya. Nah, ini dikenal karena satu orang dengan orang yang lain atau tiap-tiap orang mau mendengarkan. Nah, ketika kedua belah pihak atau kedua orang misalnya ya mau mendengarkan dengan baik, maka pembicaraan apapun ya mengenai topik apapun, mulai dari topik yang kecil, yang gede, topik yang agak-agak sensitif gitu ya, agak-agak buat kita nggak nyaman misalnya, itu tuh bisa mengalir gara-gara kita mau mendengar.
ya. Nah, akan ada perasaan dihargai, diterima, dimengerti di saat orang-orang yang ada di sekeliling kamu termasuk kamu ya, mereka punya kesempatan untuk berbicara, untuk didengar dan ditanggapi dengan serius. Nah, itulah adik-adik mengapa penting mendengar ya, dan mendengar ini punya kekuatan. Oke, kekuatan yang pertama Miss Magda mau bagikan hari ini ya adik-adik ya. Kekuatan yang pertama. Nah, berdasarkan sebuah penelitian ya di salah satu kampus dan dimuat di jurnal Couple and Family Psychology ya, ada 3 penyebab gitu ya orang itu jadi berbeda pendapat. Bahkan gak hanya berbeda pendapat, sampai mungkin kalau adik-adik pernah dengar ada orang tua ya, suami istri yang bercerai. Waduh, papa mamanya bercerai. Aduh, sering banget ya kita tuh jumpain gitu ya. Nah, itu ternyata ya adik-adik karena ada proses mendengar yang tidak utuh adik-adik. Ya, apalagi bukannya tidak utuh lagi, tidak mau mendengar. Nah, akhirnya muncul orang berkelahi ya, bertengkar, kemudian sampai apa? Ada anak-anak yang berebut mainan, berebut alat tulis gitu ya. Karena mereka nggak mau saling mendengar. Terjadi konflik ya, perbedaan pendapat sampai debat ya. Nah, kemampuan mendengarkan ini bukan sebuah berkat individu, bukan, tapi merupakan keterampilan dalam sebuah komunikasi yang harus dipelajari, harus dilatih. Jadi selain dipelajari juga dilatih, karena ini bermanfaat secara dalam hati kita maupun secara kita membangun hubungan dengan orang di luar sana. Oke, jadi pada bagian ini adik-adik mulai ngerti ya, ternyata kalau kita nggak mau mendengar itu bisa jadi penyebab konflik atau penyebab perdebatan, penyebab perkelahian. Waduh, ngeri adik-adik ya, ngeri banget ya. Jadi itu yang perlu adik-adik tahu yang pertama ya, karena mendengar itu ternyata merupakan satu ruang untuk kita bisa memahami apa yang orang lain kehendaki. Dan yang berikutnya Miss Magda mau sampaikan, orang-orang ya termasuk adik-adik akan merasa dicintai dan diterima ketika orang lain tuh mendengarkan mereka. Bener gak adik-adik? Tanya juga deh ke ayah bundamu. Mereka kalau lagi bicara kita mendengarkan tuh mereka senang banget karena mereka merasa dicintai dan diterima. Nah, mendengarkan ini juga menunjukkan sebuah perhatian yang tulus adik-adik ya, perhatian yang tulus. Di tengah berbagai persoalan ya, ataupun masalah-masalah di masa pandemi ini, kita sebut dengan tantangan hidup, setiap orang ya adik-adik membutuhkan seseorang yang dapat mendengar mereka. Sehingga mereka merasa dipahami ya, merasa dihargai, disayang dan dicintai. Oke. Sampai di sini mentoring komunikasi pekan ini tentang kekuatan mendengar bagian yang pertama, bahwa mendengar dapat meningkatkan penerimaan diri, merasa dirinya diterima, dihargai, disayang, bahkan sampai dihormati. Oke, kita ketemu lagi di mentoring pekan depan dengan kekuatan mendengar bagian yang kedua. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Shalom.